Kurirya berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tempat berpacu. Jadi di sini kurikulum diibaratkan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk mendapatkan medali. Jarak yang ditempuh tersebut berupa program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Programnya berisi semua mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Ada 4 landasan, yaitu yang pertama adalah landasan fisiologis, yaitu rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum dalam bentuk program maupun dalam bentuk operasionalnya di sekolah. Jadi contohnya seperti falsafah Pancasila. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis, yaitu rumusan yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana siswa belajar, kemudian bagaimana perkembangan siswa. Nah, landasan ini mencakup perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis. Jadi landasan ini mencakup nilai, tata sosial, tingkah laku di masyarakat. Karena kan Indonesia kaya dengan keanekaragaman, maka kurikulum ini menyesuaikan pada budaya masyarakat untuk menjadi objek penelitian dari perkembangan kurikulum tersebut. Kemudian yang keempat adalah landasan iptek. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset, sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan yang memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Jadi antara ilmu dengan teknologi ini tidak dapat dipisahkan. Nah, iptek ini mendukung kegiatan pendidikan di Indonesia secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang ada di dalamnya seperti materi, strategi, kemudian media pembelajarannya. Model pengembangan kurikulum garis atas bawah itu biasa disebut dengan modal administratif, di mana secara inisiatif perkembangan kurikulum berasal dari atas atau pejabat tinggi seperti Kemdiknas, lalu secara struktural dilaksanakan oleh tingkat bawah. Nah, biasanya pada model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah seperti kepala sekolah, kemudian guru-guru inti, yang bertugas untuk merumuskan rencana, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Kelemahan kurikulum 1964 yang pertama adalah masih bersifat sentralistik, atau artinya sistemnya masih diatur oleh pemerintah, sehingga tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Kemudian yang kedua ada muatan materinya bersifat teoritis, yaitu tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum ini hanya digunakan pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum ini belum terkikis dari upaya melestarikan tujuan penjajah yang jika dibandingkan dengan cita-cita kemerdekaan tidak relevan lagi. Kurikulum 1975 ini dilatar belakangi dengan adanya MBO atau Management by Objective atau konsep di bidang manajemen yang terkenal pada saat itu. Nah, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Guru harus menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pada kurikulum ini juga terdapat istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran tiap satuan bahasan, sehingga guru dibuat sibuk melalui rincian tersebut dan kreativitas kurang berkembang karena menempatkan guru sebagai subjek dalam pembelajaran. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach atau pendekatan proses. Meski menggunakan pendekatan proses, namun faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini menggunakan model CBSA atau cara belajar siswa aktif, sehingga menempatkan siswa sebagai subjek belajar.
Nah, pada kurikulum ini, siswa lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya dan memperoleh pengalaman langsung. Kualitas interaksi antar siswa sangat tinggi, baik itu intelektual maupun sosialnya juga. Namun, banyak sekolah yang kurang menyetujui tentang adanya model CBS saat ini karena suasana kelas terlihat gaduh karena diskusi dan banyak tempelan gambar-gambar. Kelemahan dari sistem kurikulum KBK adalah yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajarnya telah disusun, padahal indikator itu sebaiknya disusun oleh guru karena guru itu mengetahui kondisi siswa dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran karena konsep KBK tersebut sering berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, paradigma guru dalam KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu teacher centered. Kemudian yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurikulum bermuatan lokal adalah kurikulum yang disusun oleh dan berdasarkan kebutuhan daerah dengan bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, dan daerah yang diorganisasikan pada mata pelajaran yang telah berdiri sendiri. Contoh dari pelajaran muatan lokal sendiri adalah pelajaran bahasa Jawa. Ada 4 tahapan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau berskala nasional, yaitu pembahasan kurikulum dalam ruang lingkup nasional meliputi trik pusat pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan formal. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah, yaitu mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu merumuskan tujuan sekolah, penetapan isi dan struktur sekolah, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi, yaitu diberlakukan dalam bentuk menyusun silabus bidang studi atau mata pelajaran pada tiap semester. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kurikulum pada tingkat kelas, yaitu guru harus merumuskan program pembelajaran seperti RPP. Kurikulum Adiwiyata ini adalah kurikulum yang berbasis lingkungan. Nah, dalam kurikulum tersebut ada yang namanya Sekolah Adiwiyata. Nah, dalam Sekolah Adiwiyata tersebut memiliki program yaitu merawat gedung dan lingkungan sekolah. Selain itu juga warga sekolah juga harus melakukan inovasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya dalam kegiatan karya ilmiah remaja harus melakukan aksi nyata pembuatan sampah organik dan biogas. Selain itu, sekolah juga harus bekerja sama dengan lembaga yang membantu menyukseskan program Adiwiyata, misalnya lembaga LSM.